Pemirsa, makna Idul Adha sendiri ternyata tak hanya tentang bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga tentang keikhlasan hingga solidaritas sosial. Berikut pemirsa liputan Iqbal Himawan dan juga Maulana dari Mekah, Arab Saudi untuk Anda. Pemirsa, Idul Adha bukan sekedar soal penyembelihan hewan, tapi di situ menyimpan pesan besar tentang keikhlasan, kemudian solidaritas sosial dan juga ketundukan. Untuk menggali lebih dalam terkait dengan makna Idul Adha ini, kita akan langsung berbincang dengan Kiai Haji Ahmad Rosyidin Mawardi yang merupakan Ustadz Pemimpin Mu'tazam Mutamatur. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, itu juga yang kita harapkan para pemirsa di rumah dan juga yang tentu saja akan menyambut Idul Adha. Pak Kiai, apa sebenarnya makna penting Pak dari Idul Adha itu sendiri? Ya, dari sisi nama Idul itu kembali Adha berkurban. Jadi kurban itu kan dilakukan setiap tahun. Jadi kalau ngomong Idul Adha itu kembali kita berkurban. Nah, di balik peristiwa kurban tentunya tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan seorang nabi yang disebut sebagai bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang begitu diperintahkan oleh Allah Ta'ala tanpa syarat kemudian melakukan apapun. Mulai yang pertama, beliau itu tinggal di Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Mekah atau Bakah zaman dulu. Setelah sampai di situ, beliau harus meninggalkan istrinya dan putranya yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Ismail dan istrinya Ibunda Hajar. Ya, setelah anaknya besar, kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih. Jadi ada 2 kali minimal peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang menjadi suri teladan bagaimana yang namanya ikhlas, yang namanya Allah memerintah itu tidak perlu logika, tidak perlu dipikir-pikir, kemudian dilakukan. Demikian pula dalam riwayat Ibunda Hajar ditinggalkan itu sebagai manusia, beliau berat, tapi kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Benar, ini perintah Tuhanmu. Maka kemudian Ibunda Hajar yakin bahwa perintah Allah itu tidak mungkin menzalimi beliau dan anaknya. Jadi inti utama dari Idul Adha, setiap tahun itu kita diminta untuk merefresh bagaimana kecintaan kita kepada Allah melalui bagaimana tanpa syarat kalau Allah memerintahkan sesuatu kita kerjakan. Nah, di Idul Adha itu dibuktikan dengan kita membeli seekor kambing, kemudian dipotong, atau seekor sapi untuk 7 orang dalam satu keluarga maupun patungan. Oke, lalu bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai penting di Idul Adha itu dari kisah Nabi Ibrahim di kehidupan kita sehari-hari? Karena tentu bukan sekedar penyembelihan hewan kan? Betul, ya. Kalau secara syariat ada dalil mengatakan tidak akan sampai kepada sisi Tuhanmu itu darah dan daging dari korban. Yang sampai adalah ketakwaan. Ya, jadi tidak, yang sampai itu bukan darah yang mengalir atau dagingnya, tetapi yang sampai adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu selalu dibangun oleh 2 dimensi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu imannya kuat, kemudian sholat, setelah sholat apa? Infak. Nah, kurban itu setelah motong kan dibagikan. Ya, itu simbol bahwa yang namanya orang bertauhid itu harus fokus kepada tauhid, yaitu ibadah ubudiyah, tapi jangan lupa muamalah. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, korban itu simbolnya seperti itu. Kita mengeluarkan dari tabungan kita, kalau itu 3.500.000 misalnya, berarti sehari ya, atau sebulan ya, kalau 360 hari berarti kita menyisihkan sekitar 10.000 ya, atau 3,5 juta kan, berarti kan sekitar 10.000. 10.000 itu kita niatkan setahun sekali kita berbagi kebahagiaan kepada orang yang jarang ketemu daging. Maka yang berhak menerima daging itu justru orang yang jarang makan daging. Kalau orang yang sering makan daging ya mengambil berkah. Nah, itu juga kemudian bagaimana kalau kita menjadi panitia kurban itu prioritasnya itu justru orang yang jarang makan daging. Jangan sampai mentang-mentang kita panitia kurban, justru kita ngambil pahanya yang paling gede, mengambil bagian yang penuh dagingnya. Nah, ini tidak sesuai dengan tujuan syariat. Oke, baik Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Bismillah. Semoga pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kali ini. Tentu saja jangan sampai makna dari Idul Adha ini hanya lewat begitu saja, tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pahlawan, jadilah manusia yang bermanfaat, dan jadilah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kembali ke studio.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.